teman-teman penilai, ini hadir bersama saya nih Pak Deddy Muhammad atau dikenalnya Pak DM nih, Pak Iya, DM. iya. Terima kasih. Dalam rangka mengenalkan nih dalam konservasi Munas MAPI ya 2024. Langsung aja mungkin Pak DM. Iya. Kan banyak orang juga tahu nama Pak Deddy Muhammad Firmanto, DPN MAPI 2000, ya yang saat ini ya, incumbent katanya. Ikan. Incumbent katanya. Kalau ada yang kenal nama, ada yang kenal sosok, ada yang kenal ya pribadi gitu kan. Tapi mungkin langsung aja supaya orang tahu. Sebenarnya Pak Deddy kan sekarang maju ke DPN lagi nih. Sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan kemarin dan kenapa sekarang harus maju lagi sih Pak Deddy? Oh iya. Langsung aja nih Mas Muklis nih. Iya. Oke. Betul, tidak ada yang salah dengan incumbent kan? Nggak ada Kalau yang misalnya salah. kita lihat apa yang sudah dihasilkan, kalau misalnya dibaca, diurut gitu, itu banyak sekali yang sudah dilakukan. Ya, oke. Jadi kalau pertanyaannya kenapa, sebenarnya saya bisa memulai dari apa yang saya sebenarnya khawatirkan. Apa itu Pak? Waktu awal saya menjadi sekum ya, di 2020. Oke. Pada saat itu ingat kejadian IPI. IPI Ikatan itu Penilai Pertanahan. Ya? Oh ya, oke. Jadi awal-awal itu saya waktu itu jadi sekum, saya lihat waktu MAPI pada saat saya hadir di situ organisasi sebesar ini gitu ya. 42 tahun. 42 tahun. Belum masih 41 belum. waktu itu. Masih 39. kita lihat ternyata memang sudah ada administratifnya, kuat di situ. Cuman memang belum tersistem, belum terrekonsiliasi dengan baik. Oh iya, masih Artinya manual masih ya. banyak manual dan masih tersebar. Iya. Nah, itu yang sebenarnya saya merasa ini organisasi kalau misalnya masih seperti ini, ibarat bangunan fondasinya kurang kuat. Masuklah kasus IPI itu. Semakin di situ kita lihat bahwa ini kayaknya ada sesuatu yang perlu diperkuat. Nah, alhamdulillahnya di dalam Munas, amanah Munas itu perlu dilakukan penguatan kan, termasuk PO-PO. Nah, PO-PO itu akhirnya kita susun, kita buat itu di zaman masih sekum ya. Nah, itu alhamdulillah ada 5 PO yang muncul waktu itu dengan kawan-kawan kita sama-sama kerjakan, disahkan di Rakernas, dan itu menjadi landasan awal. Harapannya sebenarnya apabila terjadi gempa gitu ya, MAPI nggak akan roboh. Paling cuma goyang dikit aja. Nah, itu yang saya sebenarnya termasuk salah satu yang men-trigger ini belum selesai. Itu kan ada 5 PO, terus sekarang ada 4 ya yang lagi lagi dipublikasi ya, menunggu tanggapan ya. Nah, itu termasuk bagian dari tadi ya, upaya penguatan internal. Dan PO ini bukan berarti harga mati kan? Artinya PO ini akan berjalan dan nantinya perlu dievaluasi. Makanya yang pertama memang belum tentu sempurna. Namanya juga pertama kan. Ya, saya ingat pesan senior buat ya dengan niat baik tentu. Terus evaluasi. Nah, kita niatkan seperti itu. Nah, itu bagian dari upaya menguatkan fondasi MAPI secara internal. Karena tantangan ke depannya itu pasti akan semakin berat ya. Kalau kita melihat tantangannya. Menguatkan internal untuk menghadapi eksternal. Menguatkan internal menghadapi eksternal. Itu kan? Ya, niat dulu awalnya seperti itu. Begitu ya. Karena ya berangkat dari gempuran nanti yang mungkin akan terjadi. Kalau dengar ceritanya kan dulu dari senior kan banyak sebenarnya upaya-upaya seperti itu. Tetapi MAPI hanya satu. Nah, itu yang harus kita sama-sama pertahankan. Jadi seperti itu. Itu salah satu latar belakang. Kalau saya tadi tanya kenapa sih maju lagi? Ya saya merasa itu belum selesai. Belum selesai ya? Nah, karena PO yang tadi yang 4 aja belum selesai. Nah, itu sebagai landasan kita, dasar kita untuk melakukan atau berorganisasi. Ya artinya mudah-mudahan bisa lebih baik dari sana. Memang apa ya? Kan PO tinggal ketok palu selesai tuh. Ya. Memangnya apa lagi Pak? Kenapa apalagi yang belum selesai gitu? Kenapa harus maju lagi gitu? Sistem dengan 15 DPD, saya melihat masih belum terdeliver dengan cukup baik ya. Artinya sudah ada sistem sekarang.
kita membangun sistem yang namanya core system MAPI 1 itu. Kita mencoba menggabungkan seluruh sistem yang ada di MAPI. Nah, Sistemnya belum menyatu gitu, Pak. saat ini Oh, tadi kalau karena belum ini ya, masih manual, manual, baru digital. Oh, ya, ini masih belum menyatu gitu ya. ya, pada saat kita manual kan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, MAPI harus punya logbook, SK, surat keluar, MOU, segala macam harus kita buat sistem. Muncullah yang namanya e-office. Iya. Nah, mungkin sekarang bisa tanda tangan dari mana aja kan? Iya, kapanpun, Teman-teman malam kapanpun, bisa, malam libur kapanpun, hari bisa. libur bisa kan? Iya. Nah, itu harus kita buat. Terus kita kaitkan lagi ke yang namanya SIK, sistem keuangan yang sekarang sudah dibuat. Iya. Pertanyaannya, daerah harus pakai nggak? Harus lah. Itu yang belum selesai. Oh iya, kan itu makanya kan sekarang kelaporan keuangan kan harus konsolidasi ya. Itu mempercepat proses itu kan harusnya sistem itu juga Dan katalisator ya. sistem itu banyak. Ada sistem di keanggotaan, ada sistem di pendidikan, yang merupakan aset MAPI. Iya. Nah, yang namanya asosiasi segede MAPI ini menurut saya itu punya kewajiban untuk menghadirkan dan itu dimanfaatkan sama anggota sampai ke seluruh wilayah yang saat ini ada di 15 DPD. Impiannya apa Pak dari sistem itu Pak? Ya harus memudahkan komunikasi, memudahkan pelayanan. Respon time-nya harus jelas. Saat ini yang keluhan-keluhan yang ada pada saat anggota menyampaikan keluhan atau aspirasi atau apapun, berhenti kan? Kita tidak bisa melihat berhentinya di mana. Nah, ini yang akan kita lanjutkan. Saya punya mimpi kayak semacam chat room, terus juga nanti ada semacam complaint tracking yang bisa kawan-kawan itu tidak hanya bicara keluhan, masukan, bicara juga misalnya coaching ya, klinik di situ, apapun yang bisa kita berikan service ya, pelayanan ke anggota, itu yang menjadi utama. Kebetulan ya alhamdulillah saya punya latar belakang itu. Sehingga saya paling tidak grand design-nya ada apa yang bisa kita lakukan di sana. Memang nggak cukup ya Pak waktunya untuk menyelesaikan itu dalam satu periode ya? Ya, artinya kan kita di periode ini kan mapping ya. Oh, mapping masalahnya dulu. Mapping masalahnya ya. Oke. Jadi kita lihat di situ mana masalah-masalah yang sebenarnya bukan nggak ada, sistemnya ada. Artinya tinggal kita integrasikan. Nah, terus kita tambahkan sistem. Jadi gitu jadi nggak perlu lagi nanti kalau ada bikin sistem baru harus mulai dari awal, enggak. Itu yang kita dari sistem itu kan MAPI 1, sistem MAPI 1 disegabungkan. Itu oke lah, ya kan? Itu mungkin dalam waktu yang dekat mungkin terjadi tuh. terjadi. Terus habis itu apa? Jadi kita menginginkan transformasi karena tantangan ya. Iya. Kan di Amanah Munas juga ada. Kita ingin MAPI yang modern. Nah, arahnya ke depan, jadi kita tidak hanya bicara sistem tadi itu, Mas. Tetapi kita juga menginginkan pelayanan-pelayanan yang bentuknya kemudahan buat anggota. Contohnya? Contohnya sekarang ada sistem SPM yang sudah dibuat. Ada sistem evaluation kan ada yang dibuat sama Puspenis. Evaluation Itu apa ya Pak? yang kita untuk kerja survei di lapangan yang pakai tab yang langsung bisa masuk. Oh itu ya. Ada kan ada berlangganan ya itu. Ya, ada yang kemarin SPM ya kan yang kita coba, cuman mungkin juga belum bisa maksimal. Nah, saya melihatnya itu bukannya belum ada kan? Ada. Sama juga kan sistem-sistem yang dikonsolidasikan di MAPI 1 itu kan sudah ada dan kita sangat berterima kasih. Ya, tapi kan itu tetap aja kita harus bayar itu, Pak. Kembali lagi bahwa asosiasi harus hadir, harus mensupport anggota. Saya tidak berpikir berbayar itu, evaluation tadi. SPM tadi tidak berpikir berbayar karena itu bagian dari service dari asosiasi. Yaitu peran asosiasi itu ya seperti itu. Berarti nanti gratis dong, Pak? Harus gratis. Harus gratis. Harus gratis. Sekarang sistemnya udah ada, semuanya udah ada. Sekarang kita udah modern. Puspenit luar biasa. Apa yang nggak bisa di-deliver? Ya, maksudnya gini Pak Muklis. Kita memang harus sadar ya bahwa semua ini akan kembali ke pasar. Tetapi kita harus memberikan akses kesempatan yang sama kepada seluruh anggota, kepada seluruh KJPP. MAPI memfasilitasi itu. Untuk? Ya untuk mereka bisa bekerja menjadi KJPP yang lebih baik, penilai-penilai yang lebih baik, kesempatannya yang stakeholdernya stakeholdernya ya.
Tinggal masalah mereka bisa mengerjakan enggaknya itu kembali ke KJPP-nya. Ya, Tetapi asosiasi berkewajiban untuk memfasilitasi itu, memberikan karpet merahnya. Masalah dia mau pakai apa enggak itu balik kembalikan lagi. ke sana. Nah, Ya, itu PR. Menurut saya kalau pertanyaannya tadi langsung minimal 2 itu ditambah undang-undang. ya, Undang-undang itu, Mas. Kalau kita lihat, saya juga baru tahu tuh kan prosesnya seperti itu. Iya, Emang saya nggak pernah ngurus undang-undang, iya, ya kan? Jadi 2009 infonya, iya, ya 2009 infonya. Sampai sekarang, alhamdulillah kita sudah masuk skala prioritas di 2023 dan itu juga baru tahu bahwa undang-undang itu tidak akan dibahas kalau tidak masuk ke skala prioritas. iya. Nah itu kita kebentur pemilu, Taunya alhamdulillah juga dalam proses. proses ya. Iya, Learning by doing banget tuh learning ya. by doing. Ketika ada suatu permasalahan baru, solusinya begini langsung tancap. Langsung tanjap. Gitu. Langsung beresin gitu. Artinya apa? Kita perlu kawan-kawan yang bisa dan komit dan memiliki waktu di sana. Jadi ya seperti kata guru saya ya, kita ya harus benar dulu nih, ya kan? Terus baru kita pinter. Nah, baru kita bisa menempatkan diri kita di sana. Artinya tadi ya, kapan kita bisa masuk urus undang-undang dan lain-lain. Atau yang tadi hal-hal yang tadi itu. Mesti banyak tim ya yang kuat untuk ngebantu di situ. Dan yang terakhir, tentu juga kita harus punya waktu ya, menyempatkan waktu. 2009 sampai sekarang, saya pikir bukan teman-teman nggak bisa. Kita nggak usah ragukan lagi banyak orang pinter di MAPI. Iya, banyak Top, Pak. dokter udah banyak banget. Banyak. Iya. Profesor, alhamdulillah kemarin kan. Iya. Terus yang terpenting adalah punya waktu nggak? Iya. Enggak. Yang kedua tadi kan konsisten nggak? Gitu. Nah, yang Waktu kita dan coba konsisten. kemarin di undang-undang itu terkait dengan kita menyempatkan waktu kita aja di sana. Kalau kawan-kawan saya yakin bisa lebih hebat dari kita, bisa lebih mungkin gol lah, mungkin gol. Iya. Kalau ini kan kita ada kehambat di situ. Yang kedua kita contoh yang waktu PP penilai pertanahan. Oke. Waktu Yang teman-teman PS PS, ya. PS bisa masuk. Masalahnya cuma apa Mas Muklis? Kita cuma ikut hadir aja terus tuh dalam siap prosesnya. Ngawal aja tuh. Itu aja. Ya ribut dikit lah. Misalnya Iya. kita lihat, ya itu kan dibantu sama tim. Ini lagi-lagi tim. Iya. Nggak mungkin kalau kita nggak kerja tim di sana. Nggak mungkin prestasi sendiri lah Pak ya. Nggak ada yang prestasi sendiri. Mana ada orang yang hebat sendiri. Iya. Nggak Pasti mungkin. di belakangnya harus ada yang support juga ya Pak ya. Sampai ke officer juga Iya. itu berjasa. Kenapa? Karena mereka nyiapin materi. Ya kan kita lupa Mas. Iya. Yang kemarin kita bahas apa? Cuman kita harus hadir terus. Artinya dengan kehadiran kita seperti itu aja hasilnya ada. Iya. Ya tentu perlu kompromi ya. Iya. Pada saat dia bilang 65 tahun jadi 67 tahun. Tapi itu. Jadi banyak Mas. Cuman kalau misalnya 3 yang paling utama, PR-PR yang belum selesai. Kalau misalnya saya dipercaya lagi, ini kan kita kan cuma menawarkan. Iya. Kita nggak ada sahwatnya ya. Saya mau tegaskan itu. Jadi kita ini punya konsep, saya masih punya PR. Kalau misalnya kami dipercaya, ya kami akan berbuat lebih banyak lagi buat MAPI. Berusaha menuntaskan yang tadi Menuntaskan yang ini. belum selesai. Yang belum selesai. Setuju, Meskipun saya yakin teman-teman yang lebih hebat, yang lebih siap, yang lebih mumpuni banyak. Iya, banyak. Banyak gitu loh. Saya nggak ada kekhawatiran sedikit pun di situ, nggak ada keraguan sedikit pun di situ. Nah, nawaitunya itu Masalah komitmen mau punya waktu. dan punya waktu. Itu yang Mas utama ya Pak. Iya. Pak Dedi. Siap. Terima kasih Cukup Pak ya? Dedi. Cukup ya? Penjelasannya ini jelas sih. Harusnya Jelas ya? jelas apa yang Pak Dedi apa sih yang mau dilakukan itu sudah terjawab semua. Sekarang dibalikkan kepada para pemilih ya, teman-teman pemilih Iya. seperti apa. Terima kasih Pak Dedi. Kita ketemu lagi di Munas 2024. Siap. Terima kasih.